Awalnya cuma pura-pura jualan, ternyata malah bikin hidupnya berubah total. Kok bisa? Setiap sore, selepas anak-anak pulang sekolah dan langit mulai memerah, Bu Yani akan duduk di bangku kayu di depan rumahnya sambil menyapu dedaunan yang jatuh dari pohon jambu. Tapi matanya selalu tertuju ke satu titik yang sama, warung kecil di seberang jalan milik Bu Rina, tetangganya. Warung cilok itu selalu ramai. Anak-anak, bapak-bapak, bahkan ibu-ibu kadang antre hanya untuk membeli cilok pedas buatan Bu Rina. Dari tempat duduknya, Bu Yani bisa mendengar suara tawa, obrolan, dan bahkan komentar-komentar yang membuat hatinya makin nyesek. Cilok Bu Rina emang juara, gak ada lawan. Tiap kali mendengarnya, ada rasa aneh yang muncul. Bukan benci, tapi iri. Iri yang tumbuh pelan-pelan, mengganggu pikirannya. Ia mulai bertanya dalam hati, kenapa orang lain bisa laku, bisa ramai, bisa sukses, sementara dirinya hanya bisa nonton dari jauh. Padahal dulu, Bu Yani juga pernah punya mimpi kecil untuk buka usaha. Tapi sejak menikah, fokusnya hanya ke rumah dan anak. Uang pas-pasan, suami kerja serabutan, dan hari-harinya diisi dengan rutinitas dapur dan cucian. Kepercayaan dirinya makin lama makin pudar. Ia selalu merasa belum siap, belum cukup modal, belum punya keberanian. Tapi rasa iri tadi bukan cuma membuatnya merasa rendah diri, justru itu jadi cambuk. Dalam diam, ia mulai berpikir, kalau Bu Rina bisa, kenapa aku enggak? Tapi pertanyaan itu masih belum cukup kuat untuk jadi tindakan. Masih ada satu tembok besar, rasa malu. Malu kalau dibilang ikut-ikutan, malu kalau nanti gagal, dan yang paling parah, malu sama tetangga. Besoknya, tanpa bilang siapa-siapa, Bu Yani mulai bereksperimen kecil. Ia masak mie goreng dalam 3 wadah plastik kecil, pakai bahan seadanya yang ada di dapur. Lalu ia pinjam meja plastik tetangganya dan letakkan di depan rumah, persis di titik di mana anak-anak sering lewat pulang sekolah. Di atas meja itu, ia pasang kertas HVS yang ditulis tangan dengan spidol. Mie goreng 5.000. Tidak ada banner, tidak ada suara teriakan promosi, bahkan tidak ada niat untuk beneran jualan. Dalam hatinya, itu cuma tes. Kalau ada yang beli, ia syukur. Kalau tidak, mie itu bisa dimakan sendiri. Tapi kenyataannya, ia malah canggung sendiri. Saat meja sudah terpasang, ia pura-pura sibuk menyapu atau membereskan tanaman, berharap-harap cemas sambil melirik dari balik pintu pagar. Hari pertama nggak ada yang beli, tapi Bu Yani juga nggak kecewa. Ia bahkan merasa sedikit lega karena nggak perlu meladeni siapa-siapa. Tapi tetap saja, di dalam hatinya ada perasaan penasaran yang belum tuntas. Besoknya ia ulangi lagi. Masih meja yang sama, masih tulisan tangan yang sama. Tapi kali ini ada sesuatu yang beda. Saat anak tetangganya lewat, dia berhenti sejenak lalu nanya, "Bu, ini jualan ya?" Bu Yani langsung gugup, jantungnya berdetak kencang dan ia hampir bilang, "Enggak." Tapi akhirnya ia jawab, "Iya, baru nyoba-nyoba." Anak itu beli 1, kasih uang pas, dan pergi sambil senyum. Bu Yani bengong, antara kaget, senang, dan deg-degan. Hari ketiga, anak itu datang lagi, tapi kali ini bawa 2 temannya. Mereka beli semua mie yang ada. Bu Yani sampai salah hitung kembalian karena gugupnya. Tapi ekspresi puas dari anak-anak itu bikin hatinya hangat. Rasa senang itu aneh, nggak seperti waktu masak buat keluarga. Ini beda. Ini bikin deg-degan tapi nagih. Sejak saat itu, Bu Yani mulai masak sedikit lebih banyak. 5 porsi, lalu 7. Dan dari situ, pelan-pelan rasa malu yang dulu membungkus dirinya mulai luntur. Apalagi saat mulai ada ibu-ibu yang lewat dan bilang, "Bu, mie-nya anak saya suka, besok masih jualan ya." Tapi tetap saja, di balik antusiasme kecil itu, masih ada keraguan besar yang menggantung. Bu Yani masih belum berani bilang ke suaminya. Ia takut dianggap main-main. Ia takut kalau ini cuma keberuntungan sesaat.
Bahkan ia sempat mikir buat berhenti aja karena takut nanti banyak yang komentar miring. Tapi setiap kali dia lihat meja kecil itu, setiap kali ia ingat ekspresi anak-anak yang beli mie-nya, dia sadar. Mungkin ini bukan tentang siapa yang paling sukses, tapi siapa yang berani mulai. Setiap hari, Bu Yani semakin rajin bangun lebih pagi. Kalau dulu jam 5 masih mager di kasur, sekarang dia udah di dapur. Nyiapin mie, motong sawi, ngeracik bumbu, dan nyiapin plastik kemasan. Awalnya masih pakai plastik bekas beli di warung, sekarang udah beli kemasan baru di toko grosir. Pelan-pelan dia mulai hitung. Kalau satu mie modalnya 2.000, dijual 5.000, berarti untungnya 3.000. Kalau sehari bisa jual 10 bungkus, dia dapat 30.000. Tapi bukan cuma angka yang bikin dia semangat. Lebih kerasa bahwa untuk pertama kalinya, dia bisa ngasih sesuatu dari dirinya sendiri ke rumah ini. Bukan cuma jadi ibu rumah tangga yang nunggu uang dari suami, tapi ikut andil nyari nafkah. Bu Yani pun mulai belajar hal-hal kecil yang dulu dia anggap remeh. Dia nonton YouTube tutorial cara bikin mie goreng yang lebih gurih, belajar cara bikin sambal biar nggak keasinan, bahkan mulai tanya-tanya ke Bu Rina soal supplier bahan baku. Tapi yang paling penting, dia mulai belajar ngatur waktu. Pagi masak, siang bersih-bersih, sore jualan, malam nyatet pengeluaran. Dulu rasanya hidup cuma ngikutin arus, sekarang ada rutinitas yang bikin dia merasa punya arah. Hal-hal kecil kayak ini, meskipun gak viral di medsos, tapi bagi Bu Yani, ini adalah pencapaian besar. Setelah sebulan, Bu Yani mulai nyoba sistem pre-order. Dia tulis pengumuman kecil di grup WhatsApp warga. Mie goreng Bu Yani bisa pesen dari pagi, ambil sore. Cocok buat anak pulang sekolah. Gak nyangka, dalam 2 hari aja udah ada 15 pesanan. Dari situ dia mulai catat nama, jumlah, dan rasa pesanan. Awalnya masih ditulis tangan di buku tulis bekas anaknya, tapi lama-lama dia beli buku khusus orderan. Ketika malam tiba dan dia buka buku itu, hatinya rasanya kayak ditampar pelan. Dia bisa, dia sanggup, dan semua itu dimulai dari rasa iri yang dulu dia sembunyikan dalam diam. Lucunya, suaminya baru tahu setelah 2 minggu. Waktu itu dia pulang lebih cepat dari biasa, lihat ada 2 anak tetangga beli mie di depan rumah. Dia diam, lalu bilang, "Ini jualanmu? Udah lama?" "Bu," Yani gugup. Tapi begitu suaminya bilang, "Lanjut aja, Yan. Lumayan buat tambah-tambah, daripada kamu suntuk di rumah terus, rasa lega itu gak bisa dibendung." Dia senyum, dan dalam hati dia tahu, ini bukan iseng-iseng lagi. Ini udah serius. Selama ini Bu Yani selalu mikir kalau Bu Rina itu semacam pesaing alami. Gak pernah ada konflik sih, tapi di pikirannya, Bu Rina itu simbol yang berhasil. Orang yang hidupnya tampak mulus, bisnisnya lancar, dan selalu jadi panutan ibu-ibu komplek. Tapi suatu sore, tanpa disangka, Bu Rina datang ke rumah sambil bawa 2 bungkus cilok. Dia duduk di depan rumah ngeliat ke meja dagangan Bu Yani yang sekarang sudah mulai lebih rapi dan tertata. Lalu dia bilang, "Yan, mie-mu enak loh. Anak saya suka. Katanya pedasnya pas. Kamu bumbunya bikin sendiri ya?" "Bu." Yani kaget, sempat bingung harus jawab apa. Ia kira Bu Rina bakal nyinyir atau nanya dengan nada menyindir. Tapi ternyata enggak. Obrolan mereka malah ngalir dari mie, ke resep, ke cerita anak-anak, dan akhirnya sampai ke bisnis. Bu Rina bahkan cerita, dia dulu juga mulai dari jualan kecil-kecilan, nggak langsung rame. Pernah rugi, pernah dimarahin pelanggan, bahkan pernah dibilang jualan remeh-temeh. Tapi dia cuek, karena yang penting bukan kata orang, tapi pelanggan balik lagi apa enggak. Kata-kata itu nempel di kepala Bu Yani. Obrolan sore itu berubah jadi semacam momen pencerahan buat Bu Yani. Yang dia anggap musuh ternyata justru bisa jadi mentor. Bu Rina bahkan nawarin, "Yan, kalau nanti ada acara hajatan, kita bisa kerja bareng loh. Kamu mie, aku cilok. Bisa jadi paket cemilan." Tawaran itu membuat Bu Yani tersentuh.
Yang dulu ia kira dunia dagang itu kayak arena perang, ternyata bisa jadi ruang kolaborasi. Persaingan itu memang ada, tapi bukan berarti saling menjatuhkan. Justru ketika sesama pedagang saling dorong, semuanya bisa naik bareng. Setelah pertemuan itu, cara pandang Bu Yani berubah total. Ia nggak lagi dagang dengan perasaan takut atau minder. Ia mulai senyum lebih percaya diri, lebih terbuka ke pembeli, dan mulai berani nyapa orang duluan. Bahkan saat ada ibu-ibu lain yang tanya resep atau cara masaknya, dia mau berbagi. Karena dia sadar, kalau Bu Rina aja bisa besar dengan berbagi, kenapa dia harus pelit ilmu? Lagi pula, mie buatan tangan sendiri itu punya ciri khas masing-masing. Bukan soal resep, tapi soal niat dan ketulusan saat bikin. Bu Yani juga mulai perhatiin hal-hal kecil yang dulu dia lewatin. Mulai dari cara bungkus yang lebih rapi, nambahin ucapan terima kasih di tiap kemasan, sampai mulai nyiapin uang receh yang cukup biar nggak ribet pas kembalian. Semua hal itu dia pelajari dari Bu Rina, bukan karena diajari secara langsung, tapi karena dia mulai memperhatikan. Dan dari situ, rasa iri yang dulu bikin sesak dada berubah jadi semangat. Bukan pengen ngalahin Bu Rina, tapi pengen bisa jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kini, tiap kali Bu Rina lewat dan senyum, Bu Yani ngerasa kayak dapat semangat baru. Nggak ada lagi rasa canggung. Yang ada justru rasa hormat dan mungkin sedikit rasa bangga. Karena siapa sangka, perempuan yang dulu cuma duduk di depan rumah sambil nyapu dan mikir, kenapa bukan aku? Sekarang bisa ngobrol sejajar, bahkan mungkin kolaborasi dengan orang yang dulu dia anggap pesaing. Sore-sore itu masih sama, langit tetap merah. Tapi sekarang meja kecil di depan rumah Bu Yani gak lagi kosong. Ada mie, ada pembeli, ada harapan. Dan yang paling penting, ada rasa bahwa dirinya berharga bukan karena orang lain bilang begitu, tapi karena dia sendiri yang membuktikannya. Setelah 3 bulan berjalan, usaha mie goreng Bu Yani sudah bukan lagi dagangan iseng. Anak-anak sekolah mulai hafal jadwal jualannya. Bahkan ada yang sengaja pulang cepat supaya nggak kehabisan. Bu Yani juga mulai berani buat stok lebih banyak dan sesekali menerima pesanan untuk arisan atau acara pengajian kecil di sekitar rumah. Dalam hati, dia senyum. Karena yang dulu cuma angan-angan di antara sapuan dedaunan kini jadi kenyataan yang bisa disentuh, dihitung, dan dibanggakan. Tapi lebih dari semua itu, perubahan paling besar ada di dirinya sendiri. Bu Yani yang dulu sering merasa minder, sekarang bisa berdiri tegak. Ia sadar bahwa peluang itu bukan soal menunggu keberuntungan, tapi soal keberanian buat menciptakan langkah pertama, meskipun langkah itu kecil dan ditertawakan. Kini, setiap pagi sebelum mulai masak, Bu Yani duduk sebentar, menatap gerobak kecilnya. Dulu dia nyebut gerobak itu sebagai gerobak pura-pura, sebuah simbol dari keraguan dan rasa takutnya. Tapi sekarang, gerobak itu jadi saksi perjalanannya dari rasa iri, jadi aksi. Dari rasa malu, jadi percaya diri. Ia sadar, kalau bukan karena rasa iri itu, mungkin ia nggak akan pernah mulai. Tapi yang membedakan adalah, ia tidak membiarkan iri itu membusuk jadi dengki. Ia olah jadi bahan bakar. Dan sekarang, setiap mie yang dibungkusnya bukan cuma makanan, tapi pesan diam. Bahwa seorang ibu rumah tangga pun bisa membangun sesuatu dari nol. Cukup dengan sedikit keberanian, banyak ketulusan, dan keinginan buat tumbuh, walau pelan-pelan.